Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ana Fahri Nur Rizky dari jurusan Hukum Keluarga Islam SD Imam Syafi'i Jember dengan NIM 2023.03.2911, yang mana pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan ulasan kritis kami terhadap sebuah jurnal hukum yang sangat relevan, yaitu tentang konflik hak waris antara ahli waris yang berbeda agama. Jurnal yang kami ulas adalah hak waris antara para ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris menurut hukum waris Islam, yang ditulis oleh Dwi Sertika Paramita dan juga Salman Al-Farisi, dipublikasikan dalam Lex Lexio, yaitu jurnal kajian hukum pada tahun 2023 April. Penelitian ini bermula dari realitas sosial di Indonesia, pernikahan berbeda agama yang secara otomatis menimbulkan keturunan atau ahli waris yang agamanya juga berbeda, dalam tanda kutip. Ini memunculkan pertanyaan hukum krusial. Bagaimana nasib hak waris mereka jika pewaris menganut hukum waris Islam? Untuk menjawabnya, peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada undang-undang dan juga literatur, yang mana ini adalah pendekatan yang tepat untuk menganalisis menganalisis interpretasi hukum waris Islam dan kompilasi hukum Islam, yang sering kita sebut juga dengan KHI. Melalui kajian ini menegaskan bahwasanya dalam hukum waris Islam, perbedaan agama salah satu dari 4 penghalang ahli waris atau mawani ul irth, yang mana artinya menurut Islam ahli waris non-muslim tidak memenuhi syarat dan secara otomatis terhalang untuk menerima waris daripada pewaris muslim. Namun, poin-poin kuat dari jurnal ini adalah bahwasannya penelitian tidak hanya berhenti pada larangan tersebut. Penulis menawarkan solusi hukum yang berlaku di Indonesia untuk menjembatani persoalan keadilan bagi ahli waris yang berbeda agama. Penulis menyajikan 2 mekanisme utama yang dapat digunakan. Yang pertama di antara mekanisme utama itu adalah hibah, yang mana ini adalah pemberian harta yang dilakukan saat pewaris masih hidup, yang mana ini bersifat preventif atau dapat dilakukan tanpa batasan jumlah gitu. Mekanisme yang kedua adalah yang mana itu disebut dengan wasiat wajibah. Ini merupakan solusi yang lebih menarik dan menjadi penekanan. Wasiat wajibah diterapkan oleh pengadilan agama untuk memastikan ahli waris berbeda agama tetap menerima bagian warisan meskipun syariat melarangnya, sebagian untuk pertimbangan kemanusiaan dan juga keadilan. Yang mana secara keseluruhan kami melihat jurnal ini sangat kuat dan relevan karena membahas isu yang sering menimbulkan sengketa dan metodenya sudah tepat untuk menjawab tujuan penelitian tersebut. Lebih dari itu, kekuatan terbesarnya adalah pada jurnal ini adalah tidak hanya mengulas larangan, tapi juga menyediakan panduan solusi hukum yang berlaku di pengadilan agama. Meskipun demikian, ada salah satu kelemahan penting yang kami temukan, dan ini adalah catatan kritis kami terhadap penelitian ini, yang mana ini kurang membahas secara detail batasan wasiat wajibah. Dalam praktik hukum, wasiat wajibah memiliki batasan krusial, yaitu yang hanya dapat diberikan maksimal 1/5 atau 1/3 dari total harta. Tidak adanya pembahasan batasan ini membuat analisis solusi yang ditawarkan menjadi kurang realistis gitu. Sebagai saran kami, penelitian ini akan lebih solid lagi jika
memasukkan perbandingan eksplisit dengan putusan Mahkamah Agung yang menerapkan wasiat wajibah. Ini akan memperkuat legitimasi sosial yang ditawarkan sebagai jembatan keadilan di luar teks syariat murni. Yang mana sebagai kesimpulan yang kami tangkap pada jurnal ini, yaitu jurnal ini sudah berhasil menegaskan bahwasanya perbedaan agama adalah penghalang waris, namun secara cerdas menunjukkan wasiat wajibah sebagai jalan keluar keadilan bagi ahli waris yang berbeda agama di bawah sistem hukum yang mana yang perlu kita garis bawahi, yang itu di bawah sistem hukum Indonesia, sistem hukum resmi ya. Jurnal ini wajib dibaca bagi mereka yang mempelajari hukum waris. Mungkin itu beberapa review dari kami atau beberapa yang kami baca pada jurnal kali ini. Sekian ulasan kritis dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.